Silakan Bapak yang hari ini melakukan presentasi. Berapa? Kelompok 11, Pak. 11 saja atau 11 11, 12? 12, Pak. Oke, silakan kelompok 11 dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Burhan dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Lucian Adani, Markus Evan Anggia, Maiga Kirana Eka Purentri, Sugiharti, Trietno Jumaliani, Feni, dan Viri akan izin mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul sel blok. Next slide. Mulai dari pengertian sel blok. Sel blok adalah teknik yang digunakan dalam sitopatologi untuk memproses dan mengubah bahan cairan, seperti cairan pleura, cairan asites, cairan sinovial, dan lavage bronchoalveolar, menjadi preparat mikroskopik padat yang dapat dianalisis seperti jaringan histologis. Teknik ini memungkinkan ahli patologi untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap sel-sel yang terdapat dalam cairan tubuh, memberikan informasi diagnostik yang lebih akurat dan komprehensif dibandingkan dengan metode sitologi konvensional seperti smear langsung. Next slide. Slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Markus. Yang kedua ada peralatan dan bahan sel blok. Yang pertama ada sentrifuge. Dalam konteks sel blok, sentrifuge digunakan untuk mengendapkan sel-sel dari cairan tubuh seperti cairan pleura dan lain-lain, sehingga sel-sel tersebut dapat dikumpulkan untuk analisis lebih lanjut. Lalu ada tabung sentrifuge. Tabung sentrifuge adalah wadah yang digunakan untuk menampung spesimen selama proses sentrifugasi. Yang ketiga ada parafin, yaitu bahan yang digunakan dalam teknik histologi dan sitopatologi untuk embedding jaringan dan sel blok. Parafin berfungsi untuk sel dan jaringan selama pemotongan, pewarnaan, dan analisis mikroskopis. Selanjutnya ada persiapan spesimen. Yang pertama ada pengumpulan cairan tubuh, ada cairan pleura, cairan asites, lavage bronchoalveolar, cairan sinovial. Untuk lengkapnya bisa dibaca dalam slide. Yang kedua ada transportasi dan penyimpanan. Setelah pengumpulan, cairan tubuh harus segera ditempatkan dalam mode steril dan diberi label dengan informasi pasien, jenis cairan, dan waktu pengambilan. Untuk sampel yang akan ditunda, sebaiknya disimpan pada suhu dingin 4 derajat Celcius untuk mengurangi degradasi seluler dan pertumbuhan bakteri. Dan untuk sentrifugasinya ada persiapan sampel. Yang pertama, volume cairan minimal 10-20 mili diperlukan untuk memastikan pengumpulan sel memadai. Cairan dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge sebagai tabung konik untuk memudahkan pengumpulan pelet sel. Proses sentrifugasinya, sampel dilakukan sentrifugasi pada kecepatan sekitar 1.500 sampai 3.000 rpm selama 10 sampai 15 menit. Kemudian selanjutnya ada fiksasi. Pelet fiksasi dengan formalin buffer netral 10% untuk menjaga integritas morfologi seluler dan mencegah degradasi. Waktu fiksasi bervariasi tergantung pada ukuran pelet dan jenis sel. Biasanya antara 30 menit hingga beberapa jam. Lalu yang terakhir ada pembentukan sel blok dengan penggunaan agar atau gelatin, dan yang kedua ada penggunaan gelatin blok. Untuk selanjutnya dapat dibaca pada slide. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yang ada embedding dan pemotongan. Yang pertama, embedding dalam parafin. Prosesnya itu ada dehidrasi, clearing, dan infiltrasi parafin. Selanjutnya, pembentukan blok parafin. Di sini ada penempatan dalam cetakan serta pendinginan. Kemudian yang ketiga ada pemotongan dengan mikrotom. Tahapannya ada persiapan mikrotom dan proses pemotongan, serta pengeringan dan penyesuaian. Next slide. Nah, ini pewarnaan rutin dan khusus. Pewarnaan adalah langkah penting dalam analisis mikroskopis yang memungkinkan identifikasi struktur seluler dan jaringan yang spesifik. Berikut adalah prosedur pewarnaan rutin dan khusus yang umum digunakan dalam teknik sel blok. Yang pertama ada pewarnaan rutin, yaitu hematoksilin dan eosin atau HE. Prinsipnya adalah kromatin dalam inti akan mengikat cat yang bersifat basa dan protein sitoplasma akan mengikat cat yang bersifat asam, sehingga sel akan berwarna merah muda dengan inti berwarna biru keunguan. Tahapannya ini dehidrasi, pewarnaan hematoksilin, pembilasan dan diferensiasi,
pewarnaan eosin, serta yang terakhir ada dehidrasi dan penutupan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian adalah pewarnaan khusus. Pewarnaan khusus di sini adalah pewarnaan imunohistokimia, meliputi persiapan slide, blocking, kemudian aplikasi antibodi primer, aplikasi antibodi sekunder, kemudian deteksi. Nah, untuk deteksi ini substrat enzim seperti DAP untuk peroksidase ditambahkan untuk mengembangkan warna atau slide diperiksa di bawah mikroskop fluoresensi jika menggunakan fluorophore. Selanjutnya itu untuk penutupan. Slide yang sudah dehidrasi dibersihkan dan ditutup dengan medium mounting untuk analisis mikroskopis. Next. Pewarnaan khusus untuk struktur spesifik yaitu satu pewarnaan GEMSA. Prinsipnya yaitu pewarnaan tersebut menjadi campuran pewarna kationik asur 2 dan pewarnaan anionik yaitu eosin Y. Asur B ini adalah varian dari melindungi. Karena pewarna ini merupakan mempunyai muatan yang berbeda, maka mempunyai afinitas terhadap molekul atau kompartemen seluler yang berbeda berdasarkan muatannya. Misalnya asur B bersifat basa bereaksi dengan komponen asam seperti asam nukleat, khususnya pada gugus fosfat dan di daerah DNA yang kaya AT, menghasilkan warna ungu tua. Sedangkan eosin itu bersifat asam dan bereaksi dengan sitoplasma dan komponen sitoplasma menghasilkan warna merah muda. Kemudian untuk prosedur dari pewarnaan GEMSA yaitu sediaan apus yang telah benar-benar kering difiksasi dengan metanol selama 5 menit, kemudian dibiarkan kering di udara. Kemudian dimasukkan larutan GEMSA yang telah diencerkan selama 30 menit, lalu dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan di udara. Selanjutnya yaitu dikeringkan di hot plate atau di udara, kemudian dilakukan mounting dan diberi identitas. Di sini ada hasil dari pewarnaan GEMSA pada sel blok dan pewarnaan papanicolastein untuk spesimennya. Lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mbak Tri, silakan. Yang kedua, pewarnaan periodic acid sieve atau PAS digunakan untuk mendeteksi glikogen, mukoprotein, dan peptoglikan dalam sel dan jaringan. Setelah diinkubasi dengan asam periodat diikuti dengan larutan sieve dan hasilnya menghasilkan warna merah ungu pada struktur yang mengandung karbohidrat. Yang ketiga, pewarnaan mesenterichrome digunakan untuk membedakan serat kolagen dari sel otot dan epitel. Slide diwarnai dengan hematoksilin, kemudian dengan larutan B-bridge scarlet acid fusin, dan diakhiri dengan pewarnaan anilin blue untuk kolagen. Next. Penilaian dan interpretasi. Yang pertama, pemeriksaan mikroskopis. Slide yang telah diwarnai diperiksa di bawah mikroskop cahaya oleh ahli patologi. Pemeriksaan dimulai dengan pembesaran rendah untuk mendapatkan gambaran umum tentang distribusi sel dan pola pertumbuhan. Kemudian beralih ke pembesaran tinggi untuk melihat detail morfologi seluler. Ahli patologi mencari tanda-tanda spesifik seperti morfologi inti, mitosis, nekrosis, dan pola pewarnaan imunohistokimia untuk menentukan diagnosis. Yang kedua, dokumentasi dan pelaporan. Gambar mikroskopis dapat diambil untuk mendukung diagnosis dan memberikan visualisasi kepada tim klinis lainnya. Yang ketiga, konsultasi klinis. Laporan diagnostik disampaikan kepada tim klinis yang bertanggung jawab atas perawatan pasien. Yang keempat, kriteria penilaian untuk evaluasi blok sel. Untuk kriteria selularitas, skor 1 sel panjang, skor 2 banyak sel, skor 3 banyak sel dan klaster. Kriteria kejelasan morfologi, skor 1 buruk, cukup untuk skor 2, dan baik untuk skor 3. Kriteria fitur nuklear, untuk skor 1, kontur nukleus tidak jelas, kromatin tidak terjaga, nukleolus tidak terlihat, tidak figur mitosis. Untuk selanjutnya skor 2, beberapa kontur nukleus terlihat, kromatinnya sebagian terjaga, beberapa nukleus terlihat,
dan beberapa figur mitosis dapat diidentifikasi. Selanjutnya, skor 3, struktur nukleus jelas, pola kromatin jelas, nukleolus menonjol, dan figur mitosis mudah diidentifikasi. Selanjutnya, kriteria sitoplasma, skor 1, tidak vakuola atau granul, skor 2, beberapa vakuola atau granul, skor 3, vakuola atau granul sitoplasma lihat jelas. Penggunaan tes pendukung untuk skor 1 tidak cocok untuk digunakan, skor 2 tidak dilakukan, skor 3 dilakukan. Untuk kriteria pemulihan klaster sel, 1 pemulihan buruk lebih buruk dari konvensional, skor 2 pemulihan cukup beberapa klaster sel dan fragmen sebanding dengan semir konvensional, skor 3 pemulihan baik jelas dan penilaian arsitektural mungkin. Nah, selanjutnya dibacakan oleh Feni. Selanjutnya ada aplikasi klinis imunositokimia. Yang pertama, diagnostik onkologi untuk mendeteksi sel-sel tumor dalam cairan tubuh, seperti adenokarsinoma paru, serous karsinoma, ovarium, dan adenokarsinoma kolorektal. Yang kedua, evaluasi infeksi bakteri, virus, dan jamur dalam cairan tubuh. Yang ketiga, penilaian sitologi non-ginekologi seperti cairan sinovial dan lavak bronkoalveolar. Yang keempat, ada penelitian biomedis untuk mempelajari karakteristik seluler dan molekuler berbagai kondisi. QC dan QA, pengendalian kualitas, QC, dan penjaminan kualitas atau quality assurance merupakan komponen krusial dalam proses pembuatan sel blok dalam imunositoteknologi. Implementasi QC dan QA yang tepat memastikan bahwa hasil diagnosis akurat, konsisten, dan dapat diandalkan. QC berfokus pada pengujian dan verifikasi bahwa setiap tahap dalam proses pembuatan sel blok memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama ada pemantauan proses dan kalibrasi perangkat. Untuk quality assurance atau QA mencakup pengawasan menyeluruh terhadap sistem dan prosedur untuk menjamin bahwa seluruh proses laboratorium memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, yaitu meliputi yang pertama ada dokumentasi dan distribusi, pelatihan staf, dan pemantauan dan evaluasi kinerja. Selanjutnya Kak Firi. Berikut daftar referensi dari pembuatan PPT dari kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, boleh di kolom chat. Demikian Pak Burhan, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil menunggu pertanyaan untuk kelompok 11, kita lanjutkan dulu ke kelompok 12 ya. Yang pertanyaan nanti bisa di chat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Burhan beserta rekan-rekan dari kelompok 12 yang bertahan dengan saya sendiri, Mia Wahyudi, Kakak Miftahul Hujanah, Miftahani Rahmaningrum, Wida Arnitasari, Yulianti, dan Yuni Wulandari. Next slide, Kak. Kami memaparkan materi dari kelompok kami yang berjudul Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 di Laboratorium Patologi Anatomi. Next slide, Kak. Laboratorium Patologi Anatomi itu sendiri adalah bagian dari laboratorium klinik khusus yang melaksanakan pembuatan preparat histopatologi ulasan khusus sederhana, pembuatan preparat sitologi, dan pembuatan preparat dengan teknik potong beku sesuai dengan Permenkes nomor 411 tahun 2010.
Peranan dari laboratorium patologi anatomi itu sendiri adalah berperan sebagai gold standard dalam mendiagnosis berbagai perubahan morfologi sel dan jaringan sampai pemeriksaan imunologi dan molekuler khusus yang bersumber dari sel maupun jaringan. Hal ini membuat laboratorium patologi anatomi memiliki peran dalam mendeteksi kelainan atau perubahan pada jaringan tubuh dan melakukan penapisan dari suatu penyakit. Layanan laboratorium patologi anatomi memiliki dua komponen dalam pelayanan laboratorium, yaitu laboratorium histopatologi yang merupakan laboratorium yang menangani spesimen jaringan. Spesimen untuk laboratorium histopatologi adalah seluruh organ yang diambil dari pasien, baik berukuran kecil maupun berukuran besar. Dan laboratorium sitopatologi menangani spesimen berupa cairan atau bentuk lain yang mengandung sel-sel yang dilakukan uji diagnosis. Spesimen sitologi diambil dengan tujuan jaringan memeriksa pada tingkat sel. Spesimen sitologi didapat dari sel yang terlepas atau eksfoliatif atau sel yang terlepas dari jaringan. Next, Kak. Keselamatan dan kesehatan kerja, pengertiannya adalah merupakan suatu tindakan perlindungan terhadap tenaga kerja dari segala aspek yang berpotensi membahayakan. Yang dimaksud membahayakan dalam sumber yang berpotensi menimbulkan kecelakaan akibat penggunaan peralatan kerja, penyakit yang bersumber dari spesimen yang diterima dan dibuang hingga karakteristik rekan kerja atau orang yang berada di ruang lingkup laboratorium. Rancangan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi di laboratorium sitohistologi sangatlah bervariasi dan salah satu upaya penerapan ketiga adalah dengan mengetahui berbagai sumber dari kecelakaan kerja. Tahapan awal dari identifikasi sumber kecelakaan adalah dengan melakukan analisa manajemen risiko. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kakak Miftahul Jannah. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja Laboratorium Patologi Anatomi. Tujuan dari adanya peraturan keselamatan kerja di Laboratorium Patologi Anatomi dimaksudkan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan orang yang bekerja di Laboratorium Patologi Anatomi, mencegah orang lain terkena risiko terganggu kesehatannya akibat kegiatan di laboratorium, mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun, mencegah terjadinya kecelakaan akibat peralatan laboratorium dan bahan kimia yang berbahaya, mencegah paparan organisme penyakit, dan yang terakhir menciptakan suasana laboratorium patologi anatomi yang lebih aman. Penerapan ketiga laboratorium patologi anatomi ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian di laboratorium patologi anatomi sehingga perlu penerapan ketiga, diantaranya teknisi sering tidak mengenali bahaya kimia yang ada di lingkungan kerja mereka. Formaldehid dan silol adalah bahaya umum di histologi dan patologi laboratorium, sehingga teknisi perlu mengetahui efek kesehatan yang mungkin timbul dari paparan bahan kimia ini. Meskipun silen tidak memiliki persyaratan pengawasan kesehatan atau kesehatan yang ditetapkan, evaluasi kesehatan karyawan yang terpapar silol harus diperhatikan dengan baik. Teknisi laboratorium patologi anatomi yang terpapar formaldehid memerlukan pengawasan kesehatan. Implementasi K3 di laboratorium secara umum dapat dilaksanakan dengan tahapan berikut. Yang pertama, pengetahuan tentang K3 dari masing-masing personel laboratorium. Yang kedua, kondisi laboratorium yang kondusif dan sesuai dengan standar minimum untuk bekerja aman di laboratorium. Yang ketiga, penataan bahan kimia yang menjadi sumber bahaya yang sering muncul. Dan yang terakhir, tersedianya alat pelindung diri atau APD yang lengkap serta jaminan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Peraturan-peraturan umum lab patologi anatomi, diantaranya tempat laboratorium, fasilitas penyimpanan, pemanasan dan ventilasi, sanitasi dan staf fasilitas, penerangan, penyimpanan ban mudah terbakar, bahaya listrik, pencegahan kebakaran, APD, dan peralatan laboratorium. Untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, peraturan-peraturan umum laboratorium patologi anatomi. Yang pertama, tempat laboratorium.
Tempat laboratorium ini tempat umum harus rapi dan bebas dari penghalang. Bangunannya harus bersih, tidak boleh ada cacat struktural di lantai, tangga, dinding, dan atap. Lantai dan tangga harus ragam dan tahan selip, dan seharusnya tidak ada pegangan tangan pada sisi. Yang kedua, fasilitas penyimpanan. Fasilitas penyimpanan, rak, dan lainnya harus diatur sehingga aman terhadap pergeseran dan jatuh. Fasilitas penyimpanan harus dijaga dari penumpukan sampah, bahan yang tidak diinginkan, dan benda yang dapat menimbulkan bahaya dan hama seperti tikus, bahkan semut sekalipun. Yang ketiga, pemanasan dan ventilasi. Ruangan harus menghasilkan suhu ruang yang nyaman. Harus memiliki tirai jendela agar tidak terkena sinar matahari langsung. Ventilasi harus cukup. Minimal terjadi perubahan udara sebanyak 6 kali per jam, terutama di ruang yang memiliki ventilasi mekanis. Next slide. Yang keempat, sanitasi dan staf fasilitas. Ruangan harus diperhatikan dalam kondisi bersih, tertib, dan sanitasi yang baik. Terdapat air minum, ruangan untuk membersihkan diri dan toilet, serta fasilitas cuci dan ruang ganti harus disediakan untuk laki-laki dan perempuan secara terpisah. Air panas dan air dingin, sabun dan handuk harus tersedia. Harus ada akomodasi, misalnya loker, yang digunakan secara individual untuk pakaian bebas. Yang kelima, penerangan. Penerangan umum harus memadai, kurang lebih 300 sampai 400 lux. Pencahayaan lokal harus tersedia di meja kerja, seperti di meja kerja yang penting dan lainnya yang dianggap perlu. Warna lampu harus seimbang dari setiap titik penerangan. Yang keenam, penyimpanan bahan mudah terbakar. Fasilitas penyimpanan untuk bahan kimia yang mudah terbakar harus dipisahkan dari bangunan utama. Bahan kimia harus diberi label yang jelas sebagai sumber bahaya. Saklar untuk penerangan harus ditutup atau ditempatkan di luar gedung. Dudukan lampu harus disegel untuk melindungi terhadap udara yang dapat menyebabkan kebakaran. Bahan kimia yang mudah terbakar harus disimpan dalam wadah yang tepat. Yang ketujuh, bahaya listrik. Semua instalasi listrik yang baru atau perbaikan harus dipelihara sesuai dengan kode pengaman listrik. Kabel interior harus disambungkan dengan ground. Saklar harus dipasang untuk semua sirkuit laboratorium. Semua peralatan listrik harus memiliki pengujian. Pencegahan kebakaran harus ada sistem alarm kebakaran. Semua pintu keluar tidak boleh terhalang dan atau terkunci ketika sedang dalam kondisi bekerja dan harus mengarah ke ruang terbuka. Sistem deteksi kebakaran harus dalam keadaan baik dan dilakukan pengujian secara teratur. Pintu-pintu darurat semua pintu keluar harus ditandai dengan penanda khusus dan dapat berkedap ketika gelap. Untuk APD, pakaian pelindung harus didesain sesuai dengan ukuran setiap pekerja, misalnya jaket, baju, celemek, sarung tangan, dan lainnya. Kacamata keselamatan, bubes, dan masker pelindung harus disediakan. Harus tersedia tempat pencuci mata atau e-wash. Harus ada kamar mandi darurat. Respirator harus tersedia, rutin dibersihkan, didesinfeksi, diperiksa, dan disimpan dalam kondisi bersih dan sanitasi yang terjaga. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ke-10, peralatan laboratorium. Semua peralatan harus disertifikasi dan aman untuk digunakan. Yang kedua, prosedur harus tersedia untuk dekontaminasi peralatan sebelum digunakan dan dilakukan perawatan. Yang ketiga, biosafety cabinet dan fumate hood harus secara teratur diuji dan layak. Yang keempat, autoclave dan pengaturan tekanan harus diperiksa secara teratur. Yang kelima, centrifuge dan rotor harus secara teratur diperiksa. Kemudian yang keenam, jarum hipodermik harus digunakan sebagai pengganti pipet. Ketujuh, barang yang retak dan pecah harus atau terkelupas harus dibuang dan tidak boleh digunakan kembali. Kedelapan, harus ada wadah yang aman untuk pecahan kaca. Kesembilan, plastik harus digunakan sebagai pengganti kaca. Kemudian yang terakhir, spesimen harus diterima dalam kondisi aman. Tahapan manajemen risiko.
Dalam mencegah kecelakaan dan menjaga kesehatan petugas dalam bekerja, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Berikut ini tahapan tersebut. Yang pertama, identifikasi dan evaluasi bahaya. Langkah pertama dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi sumber bahaya dari tempat kerja. Kemudian yang kedua, perencanaan meminimalkan risiko. Ketika sumber bahaya telah terdaftar dan dievaluasi, lalu putuskan bagaimana untuk mengurangi risiko. Setiap item harus diteliti risiko bahaya dan skala prioritasnya. Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk mengurangi risiko pada tingkat yang dapat diterima. Yang ketiga, penerapan atau pelaksanaan perencanaan. Implementasikan rencana dan prioritas yang telah dibuat. Lakukan perubahan yang mudah ditangani dengan segera agar resiko yang berdampak negatif bagi kesehatan atau lingkungan dapat berkurang. Jenis bahaya. Tingkat bahaya terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu yang pertama adalah bahaya bagi kesehatan, kemudian yang kedua adalah bahaya bagi fisik tubuh pekerja. Adapun sumber bahaya yang ada di dalam laboratorium patologi anatomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, agen biologis. Agen biologis ini berasal dari spesimen atau komponen penyertanya seperti larutan, media, dan lainnya. Bahan biologis berbahaya harus diberi label khusus dan pembuangannya sangat ketat. Yang kedua, agen iritan adalah bahaya yang dapat menyebabkan efek peradangan reversibel pada daerah yang dapat terjadi kontak langsung dengan jaringan hidup. Kontak langsung bahan iritan yang paling sering adalah bagian mata, kulit, dan saluran pernapasan. Hampir semua bahan kimia dapat menimbulkan iritasi karena jaringan terpapar dengan bahan kimia. Puasa enggak? Tiga, agen korosif. Bahan kimia korosif menyebabkan bahaya secara fisik maupun kesehatan tubuh. Bila agen korosif terkena jaringan hidup, maka akan terjadi kerusakan langsung atau terjadi perubahan irreversibel. Yang keempat, agen alergen. Agen alergen ini merupakan agen yang dapat menyebabkan reaksi alergi. Hampir semua bahan kimia dapat menyebabkan reaksi alergi pada individu yang hipersensitif. Salah satu contoh senyawa kimia yang dapat menjadi agen alergen adalah formaldehid. Kemudian yang kelima, agen karsinogen. Agen karsinogen merupakan suatu materi yang dapat memicu terjadinya pembentukan sel kanker. Agen karsinogen yang diakui antara lain kloroform, asam kromat, dioksan, formaldehid, nikel klorida, dan kalium dikromat. Selain itu, sejumlah zat warna yang dikategorikan karsinogen antara lain auramin O, basic fuchsin, konsu 2R, dan zat warna apapun yang berasal dari bensidin, termasuk kongoret, CI22120, di aminobensidin dan klorasolbek E, serta CI30235. Limbah laboratorium patologi anatomi. Limbah laboratorium patologi anatomi dapat berasal dari tubuh manusia maupun hewan. Limbah yang berasal dari laboratorium patologi anatomi masuk ke dalam subkategori dari biohazard. Tigen dengan volume tertinggi yang dibuang oleh laboratorium patologi anatomi adalah formalin, alkohol, dan larutan pembendingan atau silol. Ketiga bahan kimia itu dapat dilakukan daur ulang, namun tetap menghasilkan dampak lain ke lingkungan. Pengolahan dan tahapannya. Yang pertama, simpanlah limbah secara terpisah, jangan mencampur bahan kimia yang berbeda bersamaan kecuali memenuhi syarat. Yang kedua, ketika bahaya dari limbah, apakah mudah terbakar, larut dalam air, atau beracun, masing-masing faktor ini mempengaruhi pilihan metode pembuangan. Yang ketiga, beberapa limbah dapat dibuang ke saluran pembuangan sanitasi setelah pengolahan terlebih dahulu sebelum memasuki lingkungan. Yang keempat, asam dan basa dapat dinetralkan, formalin dapat didetoksifikasi dengan produk komersial. Pastikan proses pre-treatment aman, efektif, dan dapat diterima. Jangan mendetoksifikasi formalin dengan mencampur pemutih atau sodium hipoklorit atau amonia, karena kedua reaksi bersifat eksotermik dan dapat menghasilkan uap serta cairan panas ke seluruh laboratorium. Yang kelima, membuang limbah dapat juga menggunakan pihak ketiga.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Yuni Wulandari. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah tip pengurangan limbah. Misalnya aseton yang biasa digunakan sebagai pelarut. Lakukan pengetesan dengan melarutkannya dengan volume serendah mungkin dan diujikan dengan spesimen seminimal mungkin. Pastikan dikelola sebagai limbah kimia berbahaya. Aseton tidak perlu dialiri air terus-menerus. Kedua, kloroform. Penggunanya biasa digunakan untuk pembiasan hewan uji atau pelarut ekstraksi. Merupakan bahan kimia berbahaya. Gunakan larutan alternatif atau metode alternatif. Pastikan manajemen pembuangan limbahnya. Yang keempat, formalin dan metanol. Penggunaannya sebagai larutan fiksasi. Gunakan untuk beberapa pemakaian atau seminimal mungkin. Cari pengganti yang lain dan gunakan wadah yang kecil bagian mulutnya untuk penyimpanan. Bahan kimia berbahaya dalam pengolahan limbah. Cek pihak pengelola atau pihak ketiga dalam pengolahannya. Keempat, silol digunakan sebagai pelarut. Usahakan cari bahan pengganti, gunakan silol berulang-ulang atau kembali dimurnikan. Pastikan pengolahannya masuk ke dalam limbah berbahaya. Selanjutnya, tips lain untuk mengurangi bahan kimia berbahaya di laboratorium. Pertama, larutan pewarna. Larutan pewarna biasanya banyak mengandung alkohol sebagai pelarutnya. Beberapa seperti diaminobensidin atau DAP, dan bahan karsinogen lainnya cukup dikenal di laboratorium patologi anatomi. Bahan pewarna harus diatur dalam penggunaannya, pengolahan limbahnya. Pewarnaan ini harus dikategorikan ke dalam limbah berbahaya. Yang kedua, teknik pewarnaan. Gunakan metode tes jika diperlukan, karena akan mengurangi jumlah limbah pewarna. Namun pastikan kembali untuk membuang kelebihan bahan pewarna dan harus memiliki tempat penampungan. Next. Selanjutnya. Yang ketiga, label. Bahan kimia pastikan telah dilabel dengan kode tertentu, tempat penyimpanan dan pembuangannya. Keempat, desinfektan. Gunakan bahan desinfektan dengan benar dan tepat. Hal ini karena tidak semua bahan desinfektan baik untuk semua kasus. Yang kelima, kurangi bahan-bahan, yaitu kurangi bahan-bahan yang menghasilkan aerosol. Kebanyakan bahan yang menghasilkan aerosol mudah terbakar. Gunakan semprotan yang jauh lebih mudah, lebih aman, dan lebih murah. Gunakan botol pompa, semprot isi ulang. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, silakan untuk kelompok 11 bisa menanggapi pertanyaan sambil teman-teman yang mau bertanya ke kelompok 12 boleh ditulis di chat. Baik, saya akan menjawab dari Mbak Arini tentang apa perbedaan antara imunohistokimia pada semir dan imunohistokimia pada sel blok. Imunohistokimia pada semir itu langsung diaplikasikan pada sel yang tersebar pada kaca objek. Untuk imunohistokimia pada sel blok itu dilakukan pada potongan jaringan yang telah diproses seperti biopsi sehingga lebih menyerupai analisis histologis konvensional. Begitu Bapak, mohon koreksinya Pak. Terima kasih. Oke, untuk yang smear ini maksudnya yang seperti apa ya? Yang langsung di kaca objek. Oke, saya sih belum pernah dengar ada istilah yang imunohistokimia pada semir ya. Maksudnya semir itu semir jaringannya di semir gitu atau sampel sitologinya di semir.
Kalau saya belum tahu yang ini, yang smear ini maksudnya apa. Tapi kalau setahu saya yang disebut dengan smearnya misalnya preparat sitologi gitu yang langsung disemir, kayaknya sih jarang yang dilakukan untuk pewarnaan imunohistokimia. Karena memang biasanya tujuan dari sitologi kebanyakan itu screening. Jadi kalau screening kayaknya nggak akan sampai ke imunohistokimia. eh Kalau untuk yang imunohistokimia pada sel blok itu ada beberapa yang bilang memungkinkan karena memang perlakuannya ini seperti mirip pada histologi. Karena memang pada dasarnya untuk sel blok ini adalah sampel sitologi yang diperlakukan sebagaimana sampel histologi. Jadi dia dibuat blok terlebih dahulu untuk lebih merepresentasikan semua sel yang ada di cairan atau yang ada di bilasan yang diambil dari pasien misalnya gitu. Karena memang kalau untuk sel sitologi yang biasanya kita gunakan untuk screening itu biasanya kan hanya memerlukan pulasannya tuh paling satu atau dua gitu ya. Jadi nggak begitu banyak memenuhi terkait cairan yang banyak itu kayaknya nggak akan terfasilitasi semuanya. Sehingga ada beberapa hal yang digunakan untuk memeriksa secara keseluruhan. Nah, salah satunya yang paling bisa digunakan adalah sel blok ini. Karena sampelnya akan terbawa semua, akan terpulas semua, dan akan teridentifikasi semua gitu ya. Jadi lebih ke diagnostik yang lebih lanjut biasanya kalau untuk sel blok berbeda dengan yang sitologi yang umumnya tujuannya hanya untuk screening. Paling itu sih yang saya tambahkan. Mungkin dari Bapak Ibu atau Mas dan Mbak yang bekerja di patologi anatomi, apakah pernah memang mendengar istilah yang imunohistokimia pada smear? Izin Pak, Mm-mm. kalau smear yang apa imunohistokimia saya pernah baca itu namanya kalau nggak salah imunositokimia. Itu pakai sampel dari cairan yang memang difiksasinya ke preparat dan diwarnain eh, apa IHK apa diwarnain imunositokimia sama kayak IHK gitu Pak. Oke, berarti pakai antibody juga sama. Sama Pak. Oh, di rumah saya pernah ngerjain Mas? Atau belum? Kalau di sini belum pernah sih Pak. Hmm, belum pernah. Iya paling yang pernah itu cuma dari Iya, histologi apa histologi enggak kan. dari sel blok. Sama sel blok ya. Kalau sel blok sama histologi saya pernah dengar, tapi kalau yang semir itu belum pernah dengar sih. Mungkin yang dimaksud semir itu berarti sampelnya sampel sitologi nanti tapi di imunohistokimia gitu Iya ya. betul Pak. Hmm. Ya berarti ini saya belum pernah dengar yang ini nih. Berarti ada informasi baru nih yang saya baru dapat juga. Izin Pak, izin menjawab pertanyaan dari Bu Ati. Apa kelemahan atau keterbatasan dari teknik sel blok? Yang pertama, kualitas dan kuantitas sel. Jadi keberhasilan sel blok itu tergantung pada kualitas dan kuantitas sel yang tersedia dalam sampelnya. Yang kedua, artefak pada pemrosesannya. Jadi, proses embedding dan pemotongan sel blok bisa menghasilkan artefak yang bisa mengganggu interpretasi mikroskopis. Kemudian yang ketiga, ketergantungan pada teknik imunohistokimia. Jadi keberhasilan pewarnaan imunohistokimia pada sel blok tergantung pada kondisi fiksasi dan preparasi sampelnya. Dan yang terakhir adalah proses pembuatan sel blok ini memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak dibandingkan dengan metode sitologi konvensional. Terima kasih Pak. Mungkin ada tambahan Pak. Iya, hampir lengkap semuanya udah ada. Yang paling saya tambahkan adalah kalau misalkan kita menggunakan sel block itu ya pasti dapatnya nggak se representatif kalau kita menggunakan jaringan gitu ya. Karena kita ya apa adanya yang didapatkan yang terlarut. Karena itu kan istilahnya yang terlarut gitu ya. Yang terlarut itu ya kalau
pas kebetulan dapatnya yang luruhannya banyak ya dapatnya banyak. Tapi kalau luruhannya dapatnya nggak banyak ya kita diagnosanya akan lebih susah. Berbeda kalau misalkan kita melakukannya langsung ke jaringannya karena memang intaknya pasti masih utuh gitu dibandingkan yang sel block tadi yang kita dapatkan dari sampelnya adalah sampel cairan luruhan biasanya itu sih. Tambahannya itu aja sih. Ya, Izin Pak, izin menjawab pertanyaan dari Mas Singgi. Apa kelebihan dari teknik sel block dibandingkan dengan metodologi sitologi konvensional? Yang pertama itu representasi jaringannya lebih baik, di mana sel block memungkinkan pemadatan sel-sel dalam matrik parafin, memberikan representasi yang lebih baik dari arsitektur seluler dan jaringan dibandingkan dengan semir langsung. Yang kedua yaitu pewarnaan imunohistokimia. Sel block memungkinkan penggunaan pewarnaan imunohistokimia untuk mendeteksi antigen spesifik dalam sel-sel yang dianalisis. Yang ketiga yaitu kemudahan penyimpanan dan referensi. Sel blok yang di-embedded dalam parafin dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, memungkinkan analisis ulang dan referensi di masa depan. Yang keempat itu yaitu kombinasi dengan teknik molekuler. Sel blok memungkinkan penggunaan teknik molekuler seperti hibridisasi in situ dan analisis DNA atau RNA untuk mendeteksi mutasi genetik, infeksi virus, dan perubahan molekuler lainnya. Mungkin segitu saja, Pak. Boleh mohon koreksinya, Pak? Iya, yang ini sudah lengkap terkait dengan yang apa tadi identifikasi DNA. Nah, untuk identifikasi DNA memang untuk yang terkait dengan eh, penggunaan tadi yang cell block itu kenapa bisa dipakai dan lebih gampang karena dia akan diblokkan terlebih dahulu. Pada saat diblokkan itu kumpulan selnya akan lebih enak dilihat dan akan lebih gampang dicarinya. Kemudian pada saat untuk melakukan pengamatan DNA, dia akan dilakukan deparafinisasi terlebih dahulu sebetulnya nanti kalau untuk mendapatkan selnya secara utuh, baru nanti dari selnya itu yang akan diinterpretasikan DNA-nya seperti apa. Memang kalau di saya sendiri sih belum pernah mencoba untuk melihat yang DNA yang didapatkan dari sel blok gitu ya, dan itu kayaknya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Tapi kalau untuk yang jaringan histologi, kebetulan saya sudah pernah melakukan penelitiannya, penelitian tahun kemarin. Jadi saya menggunakan jaringan histologi yang sudah diblokkan, kemudian saya amati untuk DNA-nya, integritas DNA-nya. Dan itu harusnya berblok sel blok juga bisa. Nah, prinsipnya hampir sama gitu ya. Ya, izin Pak untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Nur Sabrina, yaitu bagaimana pengaplikasian teknik sel block dalam aspek diagnosa klinis. Eh, untuk teknik sel block ini dalam berbagai aplikasi klinis antara lain yaitu satu diagnostik onkologi. Sel block digunakan untuk menganalisis cairan tubuh pada pasien yang didiagnosa kanker, kemudian yaitu membantu dalam identifikasi sel-sel tumor, penentuan jenis dan stadium tumor serta evaluasi metastasis. Kemudian yang kedua untuk evaluasi infeksi dan peradangan. Sel block digunakan untuk mendeteksi agent infeksi seperti bakteri, virus, dan jamur dalam cairan tubuh. Ini untuk membantu dalam diagnosis infeksi dan perencanaan terapi yang tepat. Kemudian yang ketiga, untuk penilaian sitologi non-ginekologi, yaitu sel block digunakan untuk menganalisis cairan tubuh seperti cairan sinovial, cairan kista, dan lava bronkoalveolar untuk mendeteksi kondisi patologis seperti peradangan, infeksi, dan neoplasma. Kemudian yang keempat, berguna untuk penelitian biomedis. Sel block digunakan dalam penelitian biomedis untuk mempelajari karakteristik seluler dan molekuler dari berbagai kondisi penyakit. Ya, ini membantu dalam pengembangan terapi baru dan peningkatan pemahaman tentang patogenesis penyakit. Demikian Pak, mohon dikoreksi atau ditambahin.
Terima kasih. Oh, kalau yang ini sudah cukup, ya nggak apa-apa. Ini hanya untuk pengaplikasiannya aja. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa mencari terkait dengan referensinya. Karena ini kan teoritis banget ya. Terima kasih, Pak. Mm. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Rangga. Apakah cairan cerebrospinal yang tercampur dengan serpihan jaringan tulang bisa dibuat sel blok? Kalau bisa, bagaimana caranya? Menurut kelompok kami, cairan cerebrospinal yang tercampur dengan serpihan jaringan tulang bisa dibuat sel blok untuk histopatologi. Tetapi perlu penanganan khusus agar mendapatkan hasil yang optimal. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama, pemisahan jaringan tulang dari cairan cerebrospinal disentrifugasi pada kecepatan rendah sekitar 1000 sampai 1500 rpm selama 10 menit untuk mengendapkan sel dan fragmen jaringan. Kemudian supernatannya dipisahkan secara hati-hati tanpa mengganggu endapan seluler. Jika terdapat serpihan tulang besar, bisa dilakukan filtrasi atau sedimentasi ulang untuk menghilangkannya. Yang kedua, pemrosesan sel blok. Jadi endapan yang sudah didapatkan bisa diperlakukan seperti spesimen sitologi lain, yaitu pembuatan sel blok yang difiksasi formalin 10% untuk mempertahankan struktur sel, pemadatan dengan metode plasma trombin untuk membentuk blok jaringan, infiltrasi dengan parafin untuk diproses di jaringan histopatologis selanjutnya. Kemudian pemrosesan histopatologi menjadi blok parafin dipotong menggunakan mikrotom, kemudian dilakukan pewarnaan HE atau IHK sesuai dengan indikasi klinis. Jadi menurut kami ia bisa cairan cerebrospinal yang tercampur tulang bisa dibuat sel blok, tetapi perlu permisahan serpihan tulang terlebih dahulu dengan menggunakan metode plasma trombin atau agar bisa digunakan untuk memadatkan sel, kemudian diproses jaringan histopatologi seperti biasa. Hasil akhirnya memungkinkan untuk diagnosis sitologi atau imunohistokimia tergantung dengan kebutuhan klinis. Mohon koreksinya, Pak Burhan. Terima kasih. Iya, baik. Secara teoritis memang bisa ya, kalau misalkan kita masih bisa apa tercampur dengan tulang gitu. Kalau memang misalkan tulangnya ini harus dimasukkan, maksudnya dimasukkan dalam sel blok ya, dia harus didekalsifikasi terlebih dahulu. Kalau enggak ya nanti akan merusak si pada saat pemotongan, karena tulang itu kan nggak bisa langsung dipotong oleh mikrotom, pisau mikrotom gitu ya. Jadi kalau memang tulangnya ini harus diikutkan ya pasti ada proses dekalsifikasinya. Tapi kalau memang misalnya fokusnya adalah kepada spinalnya secara uh, spinalnya ya bisa dengan cara tadi yang dipisahkan dulu gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terkait dengan pemadatan tadi informasinya ya ada yang digunakan salah satunya menggunakan plasma trombin kalau nggak salah tadi ya dari kelompok 11. Kemarin anak reguler sudah pernah sekali penelitian untuk membedakan atau menggunakan reagen yang siap pakai namanya sama bandingkan dengan menggunakan plasma trombin sorry untuk membekukan cairan pleura. Jadi pembentukan cairan pleura dengan menggunakan pembekuan dari dua hal yang berbeda, satu reagen yang siap pakai dan satunya menggunakan plasma trombin. Dan itu hasilnya sama-sama bagus juga digunakan untuk membekukan dari jaringan, dari cairan pleuranya untuk dibuat sel bloknya tadi. Dan bahkan yang kalau nggak salah yang lebih bagus malah yang plasma trombin apa ya kalau nggak salah kemarin hasilnya.
Silakan dilanjut. Izin Pak dari kelompok 12 ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Atika. Mengapa penting penggunaan APD di laboratorium patologi anatomi? Jenis APD apa yang wajib digunakan? Untuk penggunaan APD sendiri itu penting sekali ya untuk di laboratorium karena untuk melindungi petugas laboratorium itu sendiri dari paparan bahaya kimia dan fisik. Jenis APD-nya ada jas lab untuk melindungi tubuh dari kontaminasi, ada sarung tangan untuk melindungi tangan dari bahan kimia dan agen infeksius, ada masker respiratori, ada masker respirator untuk melindungi saluran pernapasan dari uap bahan kimia, kacamata pelindung untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia, ada sepatu pelindung untuk melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia dan benda tajam. Terima kasih Pak, mohon koreksinya. Iya, terima kasih kelompok 12. Iya, saya selalu setuju untuk apapun itu, meskipun dia sampelnya apapun yang kita tangani, kita wajib fardu ain, ya, wajibnya fardu ain nih, untuk selalu menggunakan APD. Gitu ya, karena kita nggak akan tahu sampai di mana level kita sudah terpapar, sampai seberapa banyak level kita terpapar. Jadi dengan adanya penggunaan APD ini paling nggak meminimalisir eh apa namanya kejadian yang lebih berbahaya gitu ya. Karena mau dia infeksius maupun enggak, tapi reagen yang kita gunakan juga sebetulnya ya toksik juga dalam kondisi-kondisi paparan yang cukup banyak. Karena kita selalu bekerjanya di laboratorium, bersinggungan terus dengan yang namanya sampel, bersinggungan dengan yang namanya reagen, bersinggungan dengan yang namanya alat gitu yang belum tentu juga kita terpapar dengan elektromagnetik dan sebagainya gitu ya. Jadi pastikan APD itu selalu fardu ain. Kan kita ini tenaga paling depan, tenaga terdepan, terdepan gimana ya? Terdepan yang memeriksa seluruh sampel kan, iya semua TLM semua tuh. Jadi jangan sampai nanti yang Bapak Ibu semua tujuannya adalah untuk membantu mensehatkan pasien, malah kitanya yang terpapar sendiri kan nggak baik berarti namanya ya. Jadi kita menolong ya harusnya kita juga menolong diri sendiri juga. Nah, menolong diri sendiri ya itu dengan cara penggunaan APD baik itu sampelnya infeksius maupun nggak infeksius. Jadi selalu perlakukan sampel yang kita terima itu adalah infeksius, sehingga kita punya precaution yang lebih tinggi terhadap penanganan sampel tersebut. Ya, Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Andi terkait bagaimana prosedur penanganan dan pembuangan limbah patologi anatomi yang terkontaminasi bahan infeksi. Jadi, langkah pertamanya itu limbah patologi anatomi yang terkontaminasi bahan infeksius harus dikumpulin dalam wadah khusus yang tan bocor, nanti dikasih labelnya limbah infeksius. Jadi sebelum dibuang itu, limbah harus disterilisasi pakai autoclave. Selanjutnya, setelah disterilisasi, limbah tersebut dibuang ke tempat sampah khusus limbah medis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terus, untuk petugasnya yang menangani limbah tersebut harus menggunakan APD yang lengkap, termasuk sarung tangan, masker, dan jas lab. Terakhir, untuk seluruh proses yang dilakukan tadi harus didokumentasikan dengan baik. Mungkin dari Pak Burhan atau teman-teman yang sudah berpengalaman di lab patologi anatomi bisa dibantu koreksi dan sharing. Terima kasih.
Ya, sebetulnya untuk limbah infeksius mau di lab patologi anatomi, kayak mau di lab patologi klinik, kayak mau di lab mikrobiologi, kayak mau yang lainnya, selama itu infeksius pasti penanganannya semuanya akan sama ya. Nggak ada yang dibedakan gitu, karena ya sama labelnya infeksius, ya pasti perlakuannya akan sama juga, mau di lab manapun bentuknya gitu. Jadi nggak khusus untuk lab patologi anatomi sebetulnya. Jadi pada saat Bapak Ibu semua sudah bekerja di lab, apapun itu gitu ya, jadi kan pasti punya penanganan limbah infeksius semuanya. Nggak mungkin nggak. Dan itu semuanya sudah punya proseduralnya masing-masing. Jadi kayaknya ini nggak akan terkhusus-khusus kayak misalnya ini infeksius lab patologi anatomi. Kayaknya nggak sih. Semuanya akan diperlakukan sama karena statusnya ya sama, limbah infeksius gitu ya. Jadi sepertinya akan mengikuti prosedural yang ada di tempatnya masing-masing. Mau infeksiusnya seperti apa, diperlakukan seperti apa, apakah nanti dilakukan insenerator misalnya gitu. Itu pasti semuanya sama. Gitu sih. Sepertinya udah semua ya ini Baik, ya. terima kasih ya. Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Sudah tidak ada, berarti kalau sudah tidak ada kita bisa akhiri untuk pertemuan kita pada kali ini. Karena untuk yang materi 12 itu teoritis semua, jadi Bapak Ibu bisa searching sendiri gitu ya, nggak perlu dijelaskan. Terkait dengan yang kelompok 11 tadi mungkin juga sama, karena itu hanya bentuk sampel sitologi yang diperlakukan untuk histologi gitu ya. Eh, kalau sudah tidak ada berarti kita bisa SS terlebih dahulu. Teman-teman izin untuk open cam. Ya, sudah selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Berarti untuk pertemuan kita pada siang hari ini bisa kita akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu minggu depan. Kayak minggu depan udah ujian ya. Ujian lagi, Pak. Iya, Ujian Pak. lagi. Iya, karena UAS kan minggu depan. Jadi materinya sudah selesai semua. Berarti kita akan ujian lagi. Mirip-mirip kayak kemarin. Jadi sepertinya banyakkan kasus. Nanti jawabannya tinggal ABCD. Begitu. Nanti waktunya kita janjian aja mau jam berapa. Nanti mekanismenya juga sama seperti UTS yang kemarin kita lakukan. Jadi menggunakan PLC aja biar dia akan berhenti dan start otomatis. Jadi saya nggak perlu klik-klik lagi. Gitu ya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, Warahmatullahi izin live ya. wabarakatuh. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.